نصلي ونسلم على نبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimanallah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah mengizinkan kita untuk kembali melanjutkan pembahasan fikih, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung terkait pengertian dari salat, keutamaan salat, dan kedudukan salat di dalam agama Islam, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat dengan mengingkari kewajibannya atau karena malas, dan juga terkait waktu salat. Maka siang hari ini insya Allah akan kita bahas lanjutan bab tersebut, ya, terkait masalah-masalah yang ada hubungannya dengan waktu salat. Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Yang pertama, al-waqtu awkadu faraidis salati. Waktu adalah, ya, hal yang paling utama dari kewajiban salat. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah tetap waktunya bagi orang-orang beriman. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 103 menjelaskan kepada kita bahwa salat memiliki waktu yang sudah kita bahas. Waktu salat subuh ketika fajar shadiq nampak, ketika semburat sinar fajar menyebar ke beberapa, yakni tersebar luas di ufuk timur. Waktu salat duhur ketika matahari mulai mulai tergelincir ke arah barat. Kemudian waktu salat asar ketika bayangan benda, ya, sama dengan benda tersebut. Waktu salat maghrib ketika matahari mulai terbenam, dan waktu salat isya ketika syafaq merah sudah tidak nampak, yakni sudah hilang. Maka orang yang salat tidak pada waktunya, ya, maka ibadah salatnya tidak sah. Ya. Yakni seorang yang salat sebelum waktunya datang. Misalkan salat zuhur, ya, jam 11 siang. Maka salatnya tidak sah karena kewajiban salat itu terkait dengan waktu. Ya. Nah, misalkan ada seorang yang dia bangun tidur di waktu jam 2 siang. Jam 2 siang. Tidur jam 11, bangun jam 2 siang. Begitu dia bangun, dia lihat jamnya ternyata jam 4. Maka dia kemudian sholat duhur, kemudian sholat asar. Ya, karena tadi menyangka waktunya sudah jam 4 sore. Jam 2 siang. Pertanyaannya, sholat duhurnya sah atau tidak? Naam, sholat duhurnya sah. Tetapi bagaimana dengan sholat asar? Sholat asar yang tidak sah karena belum masuk waktu sholat asar. Ya, nah ini terkait dengan masalah waktu.
dan seorang harus memperhatikan waktu sholat. Karena waktu sholat ini adalah amalan, ya sholat pada waktunya adalah amalan yang paling utama. Bagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, lalu apa lagi? Thumma ayyu, apalagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ayyu, lalu kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Nabi SAW ditanya apa amalan yang paling afdal, beliau menjawab, ya, salat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, baik ayah ataupun ketiga adalah jihad fi sabilillah. Maka salat pada waktu itu merupakan sebaik-baik amalan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kalau yang memiliki perenungan dan peresapan bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah menunggu waktu sholat. Ya, ketika saat ini kita sudah sholat duhur, maka sesungguhnya kita sedang menunggu sholat asar. Setelah sholat asar kita menunggu waktu maghrib, setelah maghrib kita menunggu waktu isya, dan begitu seterusnya setiap hari menunggu waktu subuh. Ya, karena memang ibadah yang paling Allah Azza wa Jalla sukai untuk dilakukan oleh hambanya adalah as-salat. Ya, kalau zakat, ya, diwajibkan zakat fitri 1 tahun 1 kali. Zakat mal bagi yang terpenuhi syaratnya, ya, syarat wajibnya. Kemudian ya, haji, ya, itu hanya sekali seumur hidup bagi yang, itu pun bagi yang telah wajib untuk menunaikan ibadah haji. Puasa Ramadan, ya, hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia ini, bulan Ramadan. Ya. Nah, maka ibadah salat adalah ibadah yang begitu mulia. Nabi SAW tadi menyampaikan sebaik-baik amal adalah salat pada waktunya, sehingga kita sebisa mungkin, ya, memprioritaskan salat. Bahkan di dalam surah Thaha Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabar dalam memerintahkan anak untuk mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rizki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita memperhatikan ibadah salat, karena ya dengannya akan mendatangkan rezeki, dengannya Allah Azza wa Jalla meridhai kita, dan Allah memberikan kebahagiaan dengan ibadah salat. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan salat? Ya. Nah, di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Apabila kita berjamaah, ya, apakah dengan apa kita mendapatkan salat? Ya, maka hadis Abu Bakrah radhiyallahu an mengajarkan kepada kita, suatu ketika sahabat Abu Bakrah masuk ke dalam masjid, mendapatkan para sahabat sedang ruku. Ya, mendapatkan sahabat sedang ruku, Nabi SAW sedang sholat, ya, dan dalam posisi ruku. Maka Abu Bakrah kemudian masuk ke masjid, bertakbiratul ihram, kemudian ikut ruku bersama Nabi SAW. Maka ruku itulah dihitung 1 rakaat. Jadi apabila kita tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, meskipun surah Al-Fatihah itu rukun di dalam salat, tetapi apabila kita berjamaah, maka ya rukun itu sudah dilakukan oleh imam, dan Nabi SAW sudah menyampaikan wal imamu dhaminun,
dan imam itu menanggung bacaan makmum. Sehingga cukup bagi kita ya menghitung rakaat itu. Tapi kalau kita mendapatkannya ketika imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka kita tidak dapat rakaat itu. Ya. Apabila salatnya itu adalah salat yang terakhir, maka kita tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi ini kadar minimal kita mendapatkan jamaah salat adalah dengan ruku pada rakaat terakhir. Ya. Nah, atau apabila kita mendapatkan rakaat, maka dengan rukuknya imam, kita pun mendapatkan ruku bersama imam sekadar bacaan yang tumakninah di dalam ruku tersebut. Ya, misalkan Subhana Rabbiyal Azim, ya, atau Subhana Rabbiyal Azim, mungkin cukup 2 detik atau 3 detik itu sudah tumakninah. Tapi kalau imamnya sudah berdiri, Sami Allah, ya, kita udah ruku, maka imamnya sudah mulai bergerak, maka kita tidak mendapatkan rakaatnya imam di saat itu. Ya, apabila ini baru rakaat pertama, maka berarti kita ya tidak mendapat rakaat tersebut. Berarti kita baru dapat 3, nanti imam salam, kita baru 3 rakaat dan kita menambah satu rakaat. Nah, kemudian kapan seorang dianggap mendapatkan waktu sholat? Waktu sholat. Misalkan kita menunda waktu sholat duhur. Harusnya jam 12 pas misalkan, jam 12 pas kita harusnya sholat, kemudian kita menunda karena ada pekerjaan atau apa, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kemudian datang waktu asar. Ya, atau sesaat sebelum. Nah, kapan kita itu mendapatkan waktu sholat asar? Ya, nah di sini ya para ulama membahasnya. Madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad adalah dengan takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram. Ya. Nah, kalau seorang mendapatkan takbiratul ihram di waktu zuhur, yakni sesaat sebelum masuk waktu asar, maka dia mendapatkan sholat. Ya. Nah, pendapat yang kedua, seorang mendapatkan sholat apabila mendapatkan 1 rakaat. Apa kadarnya? Yaitu 1 rakaat penuh. Ya. Nah, dan ini madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, karena ada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Ya, jadi misalkan kita mendapatkan 1 rakaat salat zuhur hampir mendekati asar, maka kita berarti mendapatkan sholat zuhur, sehingga apabila kita sedang dalam kondisi sholat zuhur, kemudian berkumandang adzan asar, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Ini kalau sengaja mengakhirkan. Tapi kalau orang mendapatkan uzur karena ketiduran, ya, dia baru bangun misalkan menjelang asar, dia belum sholat zuhur, tentu dapat uzur. Atau misalkan dia sedang ada kebutuhan mendesak, misalkan seorang dokter, dia harus mengoperasi pasiennya, prediksinya jam 2 selesai operasi, ya, dan dimulai operasi jam 11, ya, sehingga dia tidak bisa sholat zuhur di awal waktu, maka dia akhirkan, qadarullah menjelang asar belum selesai. Bagaimana caranya? Kalau dia prediksinya asar selesai, ya dia segera keluar, sesaat sebelum asar dia keluar, kemudian berwudu, kemudian sholat zuhur. Atau opsi yang kedua adalah meniatkan jamak. Meniatkan jamak. Ya, meniatkan jamak. Ini perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, bahwa dalam kaidah mengqosor dan menjamak, ya, qosor itu karena safar,
Kemudian jamak itu karena kebutuhan. Ya, ini Bapak Ibu menyimak semua ya. Ada 20 orang yang hadir. Pak Johan? Siap, Pak. 6. Untuk sholat jamak, yakni menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu jamak. Kalau di awal namanya takdim, kalau menjamaknya di akhir namanya takhir. Nah, kalau qasar itu mengurangi yang 4 rakaat menjadi 2. Zuhur, asar, dan isya. Kadang-kadang kita melakukan jamak sekaligus qasar. Jamak qasar. Atau kadang-kadang kita boleh rakaat pertamanya sempurna, rakaat keduanya qasar, atau rakaat pertamanya qasar, rakaat keduanya jamak. Nah, kulihat ini ke lapangan. Untuk qasar, Bapak Ibu sekalian, untuk qasar itu khusus spesialis safar, ya, untuk perjalanan jauh. Ya, berapa kadarnya? Dahulu salafun saleh mulai mengqasar salat, menganggap safar adalah ketika 4 burud. 1 burd untuk sekarang ini sekitar 20-an kilo. Ya, 20 kilo, sehingga 4 burud itu sekitar 80 kilometer. Apabila Bapak Ibu pergi ya, dari rumah, ya, itu 80 kilometer, maka boleh menganggap dirinya musafir. Ya, boleh melakukan jamak plus qasar. Ya. Adapun jamak, salat jamak itu karena kebutuhan, ya, karena kebutuhan, karena sakit, karena hujan, karena tadi seperti mengoperasi pasien, atau karena kebutuhan yang mendesak, misalkan kita sedang di tol, qadarullah kemudian macet, kita tidak bisa sholat di tol, ya karena berjalan merayap, maka di saat duhur itu Anda meniatkan jamak ke asar. Misalkan jam 2:30, aduh ini belum ke restu meniatkan sholat jamak, ya saya akan sholat duhur di waktu asar. Ya. Jadi meniatkan dalam diri kita jamak, sehingga kalau kita memang sholatnya di waktu asar, memang sudah ada niat sebelumnya. Karena nanti kalau dia tidak ada niat, berarti sengaja mengakhirkan waktu sholat, dan itu tidak boleh mengakhirkan waktu sholat. Allah SWT berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, tafsiran sebagian ulama adalah mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat sehingga kemudian tidak keburu mendapatkan sholat tersebut. Ya, nah, ya, seperti itu. Kemudian ada uzur-uzur yang boleh seorang itu mengakhirkan sholat. Ya, hukum asalnya kita sholat di awal waktu. Ya, kalau memang tidak bisa di awal waktu, maka menunda boleh, tapi jangan sampai keluar dari waktunya. Ya. Yang pertama adalah uzur bolehnya menangguhkan waktu sholat, yakni mengakhirkan. Yang pertama adalah tidur. Ya, tidur. Karena Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathin." Ya, diangkat pena dari 3 kelompok manusia. Ya. Yang pertama Nabi sebutkan, "Alina imi hatta yastayqidha." Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, kalau orang ketiduran, ya misalkan dia sholat subuh, dia ketiduran, bangun-bangun jam 6 pagi, maka dia segera mengerjakan sholat subuh meskipun matahari sudah terbit. Ya, ini pengecualian. Makanya kalau menyimpan alarm, ya itu jangan deket-deket dengan kasur kita, karena kadang-kadang kita tanpa sadar mematikan alarm handphone, ya, kemudian tidur lagi. Lebih baik disimpan agak jauh sehingga ketika ketika alarm itu berbunyi kita mau nggak mau berdiri dan kita bangun sholat subuh. Jadi orang yang tidur mendapatkan uzur. Kemudian yang kedua, lupa. Orang yang mendapatkan uzur, ya,
sampai keluar waktunya adalah lupa. Misalkan sholat zuhur, dia mau sholat, kemudian karena betul-betul lupa, tidak ingat, maka dia bisa sholat ketika ingat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, dari hadis Anas bin Malik, Man nasya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa dari mengerjakan salat, maka salatlah ketika ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali itu. Jadi segera melaksanakan salat ketika ingat. Ya. Nah, yang ketiga adalah ikrah, yakni terpaksa. Terpaksa. Ya. Nah, terpaksa. Nah, ini pernah terjadi pada Nabi SAW. Beliau pernah mengakhirkan sholat asar sampai datang waktu maghrib. Ya, ini juga gabungan dengan rasa takut tentunya dalam posisi perang. Ini terpaksa karena musuh menyerang Nabi SAW. Ya, di waktu asar, sehingga beliau tetap mempertahankan diri, ikut berperang sampai waktu maghrib, bahkan sampai waktunya selesai, ini karena terpaksa. Ya. Nah, kemudian boleh mengakhirkan sholat bagi orang yang meniatkan jamak tadi, kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan. Nah, itu udzur-udzur di mana kita mengakhirkan sholat, termasuk juga apabila ada makanan yang dihidangkan. Rasulullah SAW membolehkan kita makan terlebih dahulu, baru mendatangi sholat. Atau ada hajat, buang air besar atau buang air kecil. Nabi SAW menyampaikan, La sholata bihadratit ta'am, wala wahwa yudafi'uhul akhbatan. Tidak ada sholat dengan hadirnya makanan, dan ya menahan dua kebutuhan. Ini buang air besar dan buang air kecil. Yani buang air besar dulu atau buang air kecil dulu, baru kemudian sholat. Kemudian juga kalau makanan itu, memang kita sangat berhasrat untuk memakan makanan itu, berkeinginan untuk makan makanan itu, maka boleh makan dulu. Ya, daripada nanti sholat ingat makanan tersebut. Ya, tapi kalau kita tidak terlalu butuh dengan makanan itu, apalagi udah kenyang, atau tentu kita mendahulukan sholat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu, barangkali dia mau bertanya dari jamaah, silakan ditanyakan. Tafadhol, bagi yang mau bertanya tentang sholat ini. Silakan Bapak Ibu. Tentang jamak qasar, silakan. Barangkali ada yang mau menyinggung tentang jamak qasar, dan ini penting kadang-kadang kita dihadapkan dengan masalah jamak dan qasar. Ya, ada pertanyaan? Langsung saya baca atau gimana Pak Johan? Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin tanya, dahulukan mana sholat dulu atau urusan duniawi dikerjakan? Seperti ada namun kita lapar, kita makan dulu atau sholat dulu? Karena bisa jadi sholat tidak bisa khusyuk karena menahan lapar dan pikiran kemana-mana. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit. Nabi SAW menyampaikan, La sholata bihadrati ta'am, wala wahuwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat, jadi tidak sempurna sholat dengan adanya makanan. Dihadirkannya makanan atau menahan dua hajat, yakni buang air besar atau buang air kecil. Apabila keinginan kita untuk makan itu besar, maka makan dulu. Ya, makan dulu. Dan ini termasuk udzur yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Udzur yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita sudah kenyang atau tidak terlalu menginginkan makanan itu, atau mencicipi sedikit pun tidak cukup, atau mungkin makanan itu panas, toh kalau kita sholat dulu, kemudian balik lagi itu pun masih enak dimakan gitu, karena masih panas nggak mungkin bisa langsung dimakan, maka lebih baik dahulukan sholat. Intinya karena ruh dari sholat itu adalah khusyuk, maka hendaknya kita menghilangkan hal-hal yang merusak kekhusyuan sholat kita. Ya,
Nah, pertanyaan kedua, jika di tengah sholat jamaah, bacaan sholat kita belum selesai, kita harus menghentikan bacanya di tengah bacaan atau dilanjutkan namun dengan terburu-buru di tengah sholat jamaah. Nah, apabila kita berjamaah, ya, maka Nabi SAW sudah menyampaikan, ya, qiraatul imami qiraatun lil ma'mum. Bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum. Ya, sampai madhabnya Imam Syafi'i yang mewajibkan membaca surah Al-Fatihah setelah imam amin, amin, maka sebagian kaum muslimin kan membaca Al-Fatihah karena memang dalam madhab Syafi'i, ya, membaca Al-Fatihah itu tetap dibaca meskipun kita berjamaah. Ya. Adapun kebanyakan ulama, jumhur itu tidak membaca berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan dan simak dengan baik-baik agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, dan itu madzhab Imam Ahmad, dengarkan, simak bacaan imam, ya, ya seperti itu. Ya. Bagaimana kalau sholatnya sholat sir, zuhur dan asar? Nah, tetap kita ikuti imam, ya, karena bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Tadi hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau datang ketika Nabi SAW sedang ruku, jamaah sahabat sedang ruku. Abu Bakrah masuk ke masjid, lalu beliau bertakbiratul ihram, lalu ruku. Pertanyaannya Abu Bakrah itu berarti membaca Al-Fatihah tidak, Ibu? Tentu tidak membaca Al-Fatihah. Ya, tapi bacaan imam adalah bacaan lil makmum. Maka cukup langsung mengikuti imam. Nah, jika kita niat jamaah fardu, namun ternyata setelah selesai sholat, beliau sampaikan bahwa tadi sholat sunnah, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin selesai sholat beliau keluar dan kita tidak tahu beliau sholat fardu atau sunnah. Mohon arahannya. Nah, untuk perbedaan niat antara imam dan makmum, insya Allah nanti akan dibahas, tapi kita jawab bahwa apabila imamnya itu sholat sunnah, kita sholat wajib, ya, itu tidak ada masalah, tidak mengapa. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Jabir bin Abdullah biasa sholat berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kemudian setelah pulang, sahabat Jabir mengimami sahabat, ini sholat sunnah. Ya, jadi imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, itu boleh. Ya. 2 rakaat misalkan beliau salam, kita langsung nambahin 2 rakaat lagi karena sholat isya misalkan, maka tidak ada masalah perbedaan niat antara imam dan makmum. Begitu juga sebaliknya kalau imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, itu pun dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW menyampaikan, ya, apabila kalian mendapatkan pemimpin yang mengakhirkan sholat, maka sholatlah kalian pada waktunya, lalu sholatlah bersama pemimpin kalian. Sholatlah bersama pemimpin kalian, karena bagi kalian adalah sholat sunnah. Bagi kalian adalah sholat sunnah. Jadi bagi imam itu wajib, bagi makmumnya sholat sunnah. Jadi tidak ada masalah perbedaan niat antara imam dan makmum. Ya. Nah, tidak ada masalah. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk salat jamaah qashar, apakah hanya dilaksanakan kita ketika dalam perjalanan atau boleh selama kita berada di luar kota lebih dari 80 km? Nah, ya ini pertanyaan bagus. Untuk masalah qashar, tadi kita sudah sampaikan bahwa qashar itu hanya ketika kita safar. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan faedah juga, faedah yang kedua, ada sholat yang dikosor, tapi bukan karena safar. Ini satu-satunya sholat boleh dikosor tapi bukan safar, yaitu ketika berada di Mina bagi orang-orang jemaah haji. Ya, Nabi SAW sholatnya 2 rakaat, Abu Bakar ya, dan Umar melaksanakan itu. Utsman menyempurnakan karena khawatir jemaahnya ada yang tidak tahu. Ya, ini saja.
Tapi safar itu dibolehkan Anda mengqasar, ya. Dan yang paling afdol adalah lebih dari 80 km. 80 km. Nah, pertanyaannya, safar itu seberapa lama kita boleh mengqasar? Misalkan kita pergi ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, di Surabaya 1 minggu, 1 pekan, bolehkah kita mengqasar sholat? Ya, maka ini ada khilaf panjang di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama, ya. Dan apa yang terjadi pada Nabi SAW, saya ringkas saja. Yang paling lama Nabi SAW mengqasar sholat ketika Fathu Mekah, di kota Mekah itu 19 hari. Karena Rasulullah penduduk Mekah, lalu kemudian beliau menjadi pendatang di kota Madinah dan beliau menetap di Madinah, maka beliau pulang kampung. Fathu Mekah itu menganggap kota kedua, sehingga beliau musafir. Posisinya ketika di Mekah beliau musafir, dan jarak antara Mekah ke Madinah itu sekitar 400 km. Betul ya Pak Johan ya, sekitar 400 km antara Jakarta Semarang, ya, sekitar itu antara Mekah dan Madinah. Nah, Nabi SAW paling lama adalah mengqasar selama 19 hari. 19 hari di kota Mekah. Apakah ini pembatasan? Ini pembahasan panjang di kalangan ulama. Ya, saya lebih condong pendapat ulama bahwa qasar itu tidak ada batasan lamanya. Tidak 3 hari, 1 pekan. Memang sebagian ahli ilmu mengatakan 3 hari Anda boleh mengqasar ketika sudah sampai di tempat tujuan. Ya, tapi selama ibu dalam perjalanan, misalkan dari sini ibu pergi ke Surabaya di tol Cikampek, di rest area di Brebes, Tegal, Semarang, itu ibu mutlak boleh melakukan qasar, ya, meskipun lama. Itu namanya safar sair, safar yang ada di perjalanan. Itu mutlak boleh, ya. Mungkin sebulan, misalkan orang zaman dahulu pergi berangkat haji menggunakan kapal laut, 3 bulan itu boleh, selama 3 bulan mengqasar sholat, karena sedang dalam perjalanan. Yang jadi masalah adalah ketika sudah sampai di tempat tujuan, ya, maka di situ dikembalikan kepada niat. Apakah niat untuk mukim, ataukah niatnya adalah untuk safar lagi, balik lagi. Ya kan, di Surabaya seminggu. Ya, kalau ibu tidak punya niat untuk mukim di Surabaya, ibu hanya pendatang sementara di Surabaya, nanti juga akan pulang lagi ke Jakarta, maka insya Allah selama seminggu itu boleh ibu mengqasar sholat. Boleh mengqasar sholat. Ya, tadi Nabi SAW paling lama 19 hari beliau mengqasar sholat di kota Mekah, dan itu bukan pembatasan sebetulnya 19 hari, karena memang kebetulan Rasulullah mengqasari 19 hari. Itu Rasulullah tidak pernah memberikan batasan 19 hari saja, tidak pernah, tapi kebetulan Nabi SAW 19 hari. Ya, tentu kalau ibu misalkan di Mekah, di Surabaya misalkan 1 tahun, 2 tahun, ya tentu lebih baik ibu menghukumi diri sebagai sebagai mukim, gitu sampai sana. Yang saya memang pindah ke Surabaya, maka saya menjadi orang yang mukim, maka sholatnya disempurnakan ketika sudah sampai di Surabaya. Seperti itu. Jelas ya pertanyaannya? Jadi pertanyaannya banyak. Nanti kita baca di akhir sesi ya. Begitu Pak Johan ya. Kita lanjutkan materi dulu. Atau kita Lanjut, jawab Ustaz. pertanyaan dulu? Di materinya Lanjut ya. juga Nah, lanjut dulu, takutnya nggak keburu nanti. Nah, ya kita lanjutkan materi dulu, nanti kita balik lagi ke pertanyaan. Ya, tadi udur-udur mengerjakan sholat. Kemudian, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Ya, kalau tadi dengan udur karena ketiduran, karena lupa, karena macam-macam, itu kan memang bisa diqodho, tidak ada perbedaan pandangan, boleh. Tapi apabila orang sengaja meninggalkan sholat tanpa udur, ya, misalkan pada waktu kuliah masih tidak mengerjakan
sholat 5 waktu secara sempurna. Ini bagaimana hukumnya? Atau sebelum hijrah, yang terbiasa meninggalkan sholat, sekarang bagaimana Ustaz? Apakah harus mengqadha atau tidak? Ada khilaf di kalangan ahli ilmu, ya. Jumhurul ulama dari 4 madhab, ya, berpendapat dia harus mengqadha, ya. Jadi harus mengqadha sholatnya. Dia harus mengerjakan sholat 5 waktu itu dicicil. Terus bagaimana caranya? Diperkirakan. Ya, misalkan 1 hari 5 waktu, saya nggak sholat itu sekitar, ya misalkanlah 1 tahun, maka dihitung itu. Nanti diqadha secara cicil. Qadhanya cicil, habis zuhur, terus sholat zuhur lagi. Nah, di samping tobat. Ini mazhabnya jumhur ulama. Di antara dalil yang mereka sampaikan, bahwasanya sholat itu adalah kewajiban. Dan kewajiban itu tidak bisa hilang hanya dengan hilang waktunya. Namanya kewajiban itu adalah kewajiban, utang yang harus dibayar. Sebagaimana seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ya ibuku bernadar untuk mengerjakan haji, tetapi keburu meninggal dunia. Bagaimana? Apakah aku menghajikan untuk ibuku itu? Maka Nabi SAW menjawab, Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ya, memang hadis itu terkait dengan haji, terkait dengan ibadah haji. Tapi jumhur mengkiaskan karena haji itu adalah fardhu ain bagi yang sudah mampu bernadar, maka begitu juga dengan ibadah sholat 5 waktu. Bagi yang wajib, maka harus mengqadha. Ya, ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang kedua, ya, ini ada beberapa riwayat dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dan beberapa tabi'in diantaranya adalah Ibnu Sirin, ya, Mutarrif, ya, dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, bahwa dia tidak perlu mengqadha, cukup bertaubat dengan taubatan nasuha dan jangan mengulangi lagi. Dia tidak boleh mengulangi lagi, ya, dengan menyepelekan sholat, maka dia tidak perlu mengqadha, hanya bertaubat dengan taubatan nasuha. Kenapa? Karena tidak ada perintah secara spesifik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka dengan berlalunya waktu, maka sudah habis kesempatan untuk mengerjakan sholat. Dan qadha, kata mereka, memerlukan perintah yang baru. Memerlukan perintah yang baru. Wallahu a'lam. Ya. Dan saya lebih condong pendapat kedua, bagi orang yang meninggalkan sholat, maka segera bertobat dengan taubatan nasuha, ya, maka mulai saat dia bertobat dia tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Ya. Nah, bagi yang mau bertanya nanti bisa disampaikan lewat chat atau nanti bertanya dengan bertanya secara langsung. Kemudian, bagaimana mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan? Ya, apakah harus tertib? Misalkan kita ketiduran, misalkan tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Apakah wajib dengan tertib zuhur dulu baru asar, ataukah boleh kita sholat asar dulu baru zuhur? Nah, hukum asalnya mengqadha itu sama dengan ada, dengan kondisi asalnya. Qadha, jadi mengerjakan kewajiban bukan pada waktunya, setelah habis waktunya, atau tidak pada waktunya yang utama. Ya, qadha sholat zuhur di waktu asar, ini namanya qadha. Itu hukum asalnya secara tertib. Zuhur dulu baru asar.
Ya, zuhur dulu baru asar. Tetapi dibolehkan untuk mendahulukan asar dulu, misalkan, ya, atau sholat yang kedua, maghrib dan isya, misalkan, itu dengan beberapa keadaan. Yang pertama adalah waktu sholat yang kedua itu akan habis. Waktu sholat yang kedua akan habis. Maksudnya gimana? Contoh, ibu bapak ketiduran tadi jam 11, ya, karena sudah capek banget, tidur sampai bangun jam 5.55 misalnya. 5.55 sore. Jam 17.55. Jadi sedikit lagi waktu maghrib, misalkan maghrib jam 6 sore pas. Maka kan pilihannya kalau saya sholat duhur dulu, keburu masuk waktu maghrib. Ya. Maka ada dua sholat, konsekuensinya ada dua sholat yang dilakukan bukan pada waktunya. Duhur tidak pada waktunya, asar pun akhirnya tidak pada waktunya karena sudah masuk waktu maghrib. Maka apabila dua-duanya ini bukan pada waktunya, maka lebih mending menyelamatkan salah satunya. Daripada dua-duanya qadha, mending satunya ada. Ya. Maka dia sholat asar dulu, baru kemudian sholat zuhur. Ya. Karena sholat asar di waktu asar, dan kemudian waktu maghrib, baru kemudian sholat zuhur. Ini apabila waktunya sangat mepet dan akan habis. Ya. Contoh lagi misalkan antara qobliyah subuh dengan sholat subuh misalkan. Ya, hukum asalnya Bapak bangun ya boleh sholat qobliyah subuh, baru kemudian sholat subuh. Ya. Qadarullah ibu bangun, matahari akan terbit, hingga waktu subuh akan habis. Maka yang ibu lakukan adalah sholat subuh terlebih dahulu. Ya, karena itu yang lebih afdol, sholat subuh di waktunya. Baru kemudian apabila matahari telah terbit, ibu bisa mengqadha sholat qobliyah subuh. Dan ada sahabat yang pernah melakukan demikian, ya, beliau mengqadha qobliyah subuh dan Nabi SAW diamkan. Ini menunjukkan bolehnya kadang-kadang kita mengqadha qobliyah diletakkan di ba'diyah. Itu kadang-kadang boleh. Dan Nabi SAW pernah sholat ba'diyah duhur, beliau sholat setelah asar. Ya, di mana Rasulullah SAW ba'da duhur ada tamu, ya, beliau disibukkan dengan tamu itu sampai datang waktu asar, kemudian beliau sholat asar dan kemudian pulang ke rumah dan beliau sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat ini apa? Maka beliau menjawab, ini adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 rakaat ba'da zuhur. Ya, kadang-kadang boleh kita mengqadha qobliyah atau ba'diyah, karena sholat ba'diyah dan qobliyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah, jadi yang pertama catatannya adalah waktunya sudah mau habis. Yang kedua, hilangnya jamaah, hilangnya waktu jamaah. Misalkan ya laki-laki dia ketiduran sebelum maghrib, bangun-bangun menjelang isya atau sudah adzan isya, ya, Allahu Akbar, waduh, sholat isya nih. Kalau dia sholat maghrib dulu, habis sholat jamaah isyanya telat, maka di saat itu Bapak pergi ke masjid, kemudian sholat isya berjamaah. Ya, sholat isya berjamaah dulu, baru kemudian pulang mengerjakan sholat maghrib, mengerjakan sholat maghrib. Karena jamaah itu fadilahnya besar, dan kalau bisa antara imam dan makmum sholatnya sama, antara isya dan isya. Ya, seandainya terjadi, ya Bapak mendahulukan sholat maghrib dulu, misalkan, ya, maghrib dulu, kemudian dapat sholat isyanya di rakaat ketiga atau rakaat keempat,
ya nggak apa-apa. Tapi berarti berjamaah tidak dari awal. Ya, tentu yang afdol berjamaah itu sejak awal takbiratul ihram bersama imam. Ya, nah itu. Bolehkah Ustadz kita sholat maghrib, imamnya sholat isya? Kita sholat maghrib, imamnya sholat isya. Hukum asalnya karena imamnya sholat isya wajib, kita pun sholat wajib juga, itu hukum asalnya boleh. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika imam naik ke rakaat keempat. Apa yang Anda lakukan? Maka Anda menunggu imam menyelesaikan rakaat keempat. Jadi Anda tasyahud, di rakaat ketiga tasyahud, ya nungguin tasyahud akhir. Imamnya dan jamaah yang lain sholat di rakaat keempat. Sehingga nanti mereka duduk tasyahud akhir, Anda menunggu salamnya bersama-sama. Salamnya bersama-sama. Ya, ini seandainya terjadi, tapi lebih baik Anda sholat isya dulu bersama jemaah agar sholatnya sama. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya apa ya? Lupa tadi saya. Ya intinya seperti tadi lah, mirip-mirip seperti tadi. Ya kalau bisa kita sesuai dengan sholat imam. Ya, ini banyak pertanyaan, kita sembari jawab ya, Pak Johan. Atau ada yang mau ngangkat mic, boleh? Jemaah yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara sholat jika kita pergi rekreasi liburan di sekolah? Misal ke Jogja, apakah di jamak saja atau di jamak kosor atau di kosor saja? Ya, untuk safar taat itu boleh, semua ulama membolehkan untuk melakukan jamak kosor. Ya, terutama kosor itu jelas boleh, apalagi jamak. Safar taat, misalkan Anda akan umroh, Anda akan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, pulang kampung untuk silaturahim kepada keluarga, ini kan safarnya safar taat. Yang kedua, safar mubah. Safar yang boleh untuk dagang, untuk membeli sesuatu, atau jalan-jalan, itu pun boleh. Jadi ibu boleh mengambil rukhsah dengan musafir. Jadi kalau ibu pergi ke Jogja untuk study tour, misalkan, itu boleh sholatnya di jamak kosor. Apakah jamak kosor atau kosor saja atau jamak saja? Itu silahkan. Karena namanya rukhsah itu keringanan. Maka silahkan diambil mana yang lebih mudah, ya jamak atau kosor atau jamak, ya, atau digabung kedua-duanya. Ya, kalau jadi hukum asalnya mengambil kosor itu adalah keringanan. Dan Nabi SAW menyampaikan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah itu suka apabila rukhsahnya, keringanannya itu diambil. Sebagaimana Allah tidak suka apabila keharamannya itu diterjang. Ya, bahkan pendapatnya Imam Ahmad disukai sekali sunnah mengambil rukhsah di madzhabnya Imam Ahmad. Tetapi madzhabnya jumhur mengambil rukhsah itu hukumnya mubah. Kalau madzhabnya Imam Ahmad mengambil rukhsah itu hukumnya sunnah. Ya, bahkan sebagian ulama, dan ini berlebihan, mewajibkan sholat qasar. Tapi ini pendapat yang lemah, ya, karena tidak mungkin rukhsah menjadi wajib, kecuali dengan tidak mengambil rukhsah itu menimbulkan mudarat. Dengan tidak mengambil rukhsah menimbulkan mudarat, baru wajib. Betul. Contoh, ketika ibu safar dalam keadaan berpuasa, ya, ibu kuat, maka mengambil rukhsah itu keringanan. Silakan. Apalagi dengan terbang sebentar dari Jakarta ke Jogja itu. Ibu berpuasa kemudian berat sekali karena kondisi fisik yang sedang tidak kuat, kemudian
tetap memaksakan diri dan membuat kita pingsan atau apa, nah itu tidak boleh. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, di mana Nabi SAW safar bersama sahabat. Sebagian sahabat itu puasa, sebagian yang lain tidak. Rasulullah sendiri yang tidak berpuasa karena musafir. Di tengah perjalanan, sebagian sahabat itu pingsan, dikerumuni oleh sahabat yang lain, kepanasan, karena tetap memaksakan diri berpuasa. Maka di saat itulah Nabi SAW bersabda, ya, "Dhahaba as-sha'imuna bil ujur." Orang-orang yang dhahabal muftiruna bil ujur, orang-orang yang buka puasa itu dapat, ya. Dan Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang memaksakan diri berpuasa, padahal di cuaca yang ekstrim, yang panas, itu menyiksa diri, Nabi SAW bersabda, "Ulaikal usad." Mereka itu adalah orang-orang yang sedang bermaksiat. Ya. Ini karena menyiksa dirinya dengan tidak mengambil rukhsah. Padahal Allah telah memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan. Kenapa tidak diambil saja? Ya, kalau safarnya taat, safarnya mubah, boleh ibu mengambil qasar, boleh jamak. Yang jadi permasalahan adalah safar maksiat. Ini safar maksiat. Contoh misalkan orang pergi ke Surabaya, naudzubillah, karena ingin berjudi atau karena ingin melakukan dosa besar lah, ya, minum minuman keras. Memang safarnya itu untuk menjadi pengedar narkoba. Tapi dia dulunya mantan santri misalkan, ya. Apakah boleh dia mengambil rukhsah? Jumhurul ulama mengatakan tidak boleh. Karena safarnya safar maksiat. Ya. Safarnya safar maksiat. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain, ya, tetap membolehkan selama dia musafir, dia tetap boleh mengambil rukhsah. Karena apa? Karena dia safar. Karena dia musafir. Adapun dosa dia akan melakukan dosa maksiat, itu beda lain kasus, ya, beda. Ya. Nah, jadi ibu yang study tour ke Jogja boleh mengkosor, boleh menjamak. Tergantung apa. Misal kita menjamak tetapi dengan ibu dan adik perempuan bersama, suami adik ipar, berserta suami adik ipar, jazakallahu khairan. Ya, terkait masalah safar, ya, para ulama bersepakat bahwa seorang wanita itu hendaknya safar, perjalanan jauh, itu dengan mahramnya. Dan ini adalah untuk kebaikan wanita itu sendiri. Nabi SAW bersabda, "La tusafirul mar'atu, ya, illa ma'adi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya. Dan mahram itu adalah dari laki-laki yang sudah dewasa, ya, suami, anak, ya, kakak, adik, ayah, itu dari mahramnya. Nah, jadi hukum asalnya adalah wajib dengan mahram, ya. Nah, tinjauan yang kedua adalah masalah haji. Ini para ulama membolehkan wanita yang haji untuk karena dia haji wajib, ya. Kebanyakan ulama membolehkan apabila dia haji, dia tanpa mahram, asalkan bersama dengan kelompok yang aman, ya. Rifqah ma'munah, ya, kelompok yang aman. Adapun ya selain daripada haji, umroh yang tidak wajib atau perkara-perkara yang mubah, kebanyakan ulama melarang, ya, safar tanpa mahram, ya. Jadi kita katakan tetap tidak boleh wanita safar tanpa mahram. Ini hukum asalnya. Kecuali darurat. Darurat itu bagaimana? Tidak ada sama sekali yang bisa menemani. Sedangkan kebutuhan hal tersebut sangat dibutuhkan, misalkan berobat, misalkan harus pulang ke mertuanya atau untuk menyambung hidup, atau hal-hal yang sangat dibutuhkan sekali, maka insya Allah la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Jadi ini bukan karena boleh, tapi karena kondisional. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, maka wanita hendaknya bersama mahram pergi ke mana. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika kita sedang safar ke kampung, apakah untuk melakukan sholat jamak dan qasar itu tadi harus di masjid dekat rumah? Misal kita menjamak dan mengqasar sholat maghrib dan isya ketika kita sudah sampai, sudah masuk waktu isya, apakah boleh dikerjakan di rumah atau harus di masjid terdekat dengan rumah? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya, untuk masalah jamak dan qasar itu tidak harus di masjid. Ya, tidak harus di masjid, Anda sholat di rumah. Dan ini termasuk keringanan Allah Ta'ala untuk tidak menghadiri jamaah ketika Anda musafir. Ya, tidak menghadiri jamaah ketika Anda musafir. Tapi kalau Anda menghadiri sholat bersama jamaah di masjid setempat bersama kaum muslimin, maka hendaknya mengikuti sholatnya imam. Karena Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi." Dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Sehingga kalau misalkan imamnya sholat isya 4 rakaat, ya Anda ya tetap sholat isya 4 rakaat. Meskipun Anda baru dapat 1 rakaat, imamnya salam. Atau dapat 2 rakaat, kemudian saya 2 rakaat sajalah, biar salamnya bareng sama imam. Karena saya dapat 2, imamnya dapat 4. Enggak, tetap Anda sholatnya 4 rakaat. Karena Anda mengikuti sholatnya imam. Karena Anda mengikuti sholatnya imam, imam itu sholatnya 4 rakaat. Sehingga Anda sholatnya bersama imam. Ya, itu kalau Anda memilih sholat bersama imam. Tapi sholat jamak, qasar, itu boleh di rumah. Ya, ketika Anda musafir. Allahu a'lam. Apakah boleh mengerjakan sholat qobliyah zuhur setelah zuhur agar bisa istiqomah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur? Hukum asalnya sholat qobliyah itu qobliyah, ba'diyah itu ba'diyah. Ya. Apabila kita tidak mendapatkan waktu, karena misalkan kita telat, kemudian hanya dapat 2 rakaat atau bahkan tidak sama sekali qobliyah zuhur, maka boleh diqodho ba'diyah, di ba'diyah. Jadi ba'diyah dulu, baru kemudian Anda sholat qobliyah di waktu ba'diyah. Ya, sholat qobliyah di waktu ba'diyah. Ya. Itu dibolehkan, sebagaimana tadi Nabi SAW sholat ba'diyah zuhur, ya, bahkan beliau kerjakan ba'da asar. Padahal ba'da asar itu tidak ada sholat lagi, bahkan termasuk waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat, ya, tetapi Nabi SAW tetap mengerjakan di waktu itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya mengqadha sunnah rawatib. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini pada menyimak ya. Siap, Ustaz, menyimak. 6. Kita lanjutkan. Waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Waktu yang terlarang untuk sholat. Sampai sini ya. Ya. Ada beberapa waktu yang dilarang untuk sholat. Ya. Di antaranya adalah, yang pertama adalah ba'da sholat subuh. Ya. Ba'da sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit. Yang kedua, matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat sesaat sebelum zuhur, sebelum matahari tergelincir atau istiwa, pas di tengah. Yang ketiga adalah ba'da asar, tidak ada sunnah ba'da asar. Kemudian yang kelima adalah ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam itu dilarang sholat. Dalilnya banyak, ini saya ringkas saja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la sholata ba'da subhi. Tidak ada salat setelah salat subuh. Hatta tartafi'a syamsu, sampai matahari menaik.
Ya, wala salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsu, dan tidak ada salat ba'da asar sampai matahari terbenam. Nah, begitu juga salat ketika matahari istiwa di tengah, ya. Nabi melarangnya dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya. Tetapi ada pengecualian. Yang pertama ketika hari Jumat itu boleh Anda qabliyah salat tahiyatul masjid atau salat sunnah mutlak sampai imam naik mimbar. Kemudian di Masjidil Haram boleh salat, ya, karena Nabi SAW bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian larang seorang untuk tawaf di bait atau salat di bait, yakni di Ka'bah, ya, waktu apapun dari waktu malam dan siang. Hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat di waktu itu kecuali sholat tadi. Kemudian bagaimana dengan sholat yang memiliki sebab? Sholat yang memiliki sebab, yakni dengan berlakunya sebab itulah kita sholat. Misalkan tahiyatul masjid atau sholat jenazah ba'da asar misalnya. Ya, ini ada khilaf di kalangan ahli ilmu, ya. Tapi yang rajih insyaallah taala boleh sholat dawatul asbab di waktu-waktu yang terlarang. Ya, boleh sholat dawatul asbab di waktu yang terlarang seperti tahiyatul masjid, sholat jenazah, ya, itu dibolehkan insyaallah taala, dan ini yang rajih biidznillah taala. Nah, karena itu diantara termasuk salah kaprah itu salah yang sudah kadung tersebar adalah menamakan sholat sholat duha yang awal itu dengan sholat syuruk. Sholat syuruk. Jadi dalam hadis yang diperselisihkan ulama tentang sahih dan tidaknya, tapi Syekh Al-Albani mensahihkan di situ. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan siapa yang sholat subuh kemudian dia mengingat Allah Ta'ala di masjid sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi diperselisihkan di sini di kalangan ahli ilmu siapa yang mensahihkan mengamalkannya dan siapa yang mendhaifkan tentu tidak mengamalkannya. Ala kulli hal, bagi yang mensahihkan maka ini termasuk salah kaprah menamainya dengan sholat syuruk. Padahal syuruk secara bahasa adalah terbit. Yes. Padahal matahari terbit, syuruk, itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Justru waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Justru yang benar adalah waktu duha yang awal. Waktu duha yang awal. Sehingga bagi Anda yang sholat syuruk, jangan pas waktu syuruk. Tetapi waktu duha. Kapan? Nah ini. Ya ini 1 jam setengah setelah subuh. Misalkan subuhnya jam 4, maka jam setengah 6 itu sudah otomatis waktu duha. Ya. Nah, sekitar 15 menit dari waktu syuruk. Sekitar 15 menitan dari waktu syuruk. Jadi termasuk penamaan yang sudah salah kaprah, menamakan sholat syuruk. Ya. Ada pertanyaan silakan dari jamaah. Tidak ada, kita lanjutkan tentang fikih adzan dan iqamah. Izin Ustaz. Ya. Kayaknya waktunya sudah silakan. ini nih. Sudah habis. Mau habis, Ustaz. Kita cukupkan aja mungkin Ya. Kita tunggu pertanyaan barangkali masih ada, Ustaz. Oh, Silakan baik, Bapak Ibu, ya, karena kita juga harus kembali ke meja kerja kita. Barangkali masih ada pertanyaan.
Nah, ya, Ya, ya Ustadz, silakan ini bagi yang bertanya. momennya pada penting, tapi waktu kita agak terbatas. Bentar. Nah, Silakan, Bapak Ibu. nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya. Yang penting paham, karena fikih itu adalah pemahaman. Kalau kita bahas banyak hal, tapi kita tidak paham juga sayang ya, karena fikih itu yang paling terpenting adalah kita memahaminya. Betapa banyak orang mempelajari fikih tapi tidak paham sehingga ya, eh, sayang ya. Nah, jadi ada pertanyaan kayak ini. Oh, ada ciri chat nih, kayak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, apakah kajian ini akan dirutinkan? Masya Allah pembahasannya berdaging semua. Ya, daging. Insya Allah ada lemaknya sedikit ya, biar enak. Nah, insya Allah. Insya Allah. Mungkin Pak Johan yang menjawabnya. Insya Allah, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi ini bab Dukungan sholat. semangat dari Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, Ustaz, nanti masuk ke ini nggak, Ustaz? Apa? Tentang tata cara sholat gitu, Ustaz, supaya Lanjut. sholatnya lebih bagus, lebih khusyuk gitu. Nanti ada babnya, Ustaz ya? Nah, ada. Jadi setelah ada iqamah, kemudian kita bahas tentang rukun sholat atau syarat dulu, baru kemudian masuk rukun, kemudian tata cara sholat secara sempurna, bagaimana takbir sampai salam secara sempurna agar kita sholatnya seperti sholatnya Rasulullah SAW. Ya, nah jadi praktek sholatnya ada dan teori-teori yang tadi yang masih terkait dengan sholat dimasukkan dalam fikih bab sholat. Ya. Oh. Apa kira-kira gini, Allah Ustaz? Allah. Apa? Sholat kita itu ya, itu masih secara umum itu kalau kita koreksi, apakah masih banyak kesalahan, Ustaz? Gerakannya apa gitu, sehingga kita perlu belajar lagi nih. Ya, untuk sholat insya Allah secara umum kaum muslimin sudah betul sholatnya dari takbir sampai salam, ya. Tetapi dalam apa ilmunya misalkan sebagian kaum muslimin takbir hanya misalkan gini aja, misalkan. Karena kan ya sunnahnya adalah ajarannya Rasulullah menghadapkan misalkan telapak tangannya ke kiblat, ya. Tinggi dada, ke pundak atau ke setinggi telinga, menghadapkan misalkan. Itu nanti kan dikoreksi, jangan sholatnya, nah, kadang-kadang begitu, ya. Nah mungkin hal-hal seperti itu teknis, atau turun sujud misalkan apakah dengan tangan atau dengan lutut, ataukah adakah menggerak-gerakkan jari telunjuk misalkan. Kita lihat saudara kita yang melakukan seperti itu, atau merapikan sok, ya. Nah tapi secara umum gerakan utamanya dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, tidak sujud, insya Allah kaum muslimin sudah merutinkan itu dan mencukupi, ya. Iya, Dan Ustaz, seperti itu. terkait ini, Ustaz, apa? Pernah baca ada hadis yang itu, ada seseorang sholat 60 tahun, sudah 60 tahun, tapi nggak diterima, Ustaz. Jangan-jangan kita terancam dengan hal itu, Ustaz ya? Apa itu ya? Kira-kira Nah, bisa seperti itu. bisa. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak tumak nina. Karena tumak nina itu rukun di dalam sholat. Siapa yang meninggalkan rukun, maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak mengerjakan rukun, tidak sah. Makanya ada orang sahabat Nabi yang dikenal hadis musi sholatahu, yang salah sholatnya, dia sholatnya cepat, tidak tumak nina. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat tersebut mengulangi sholatnya. Dia sholat seperti itu lagi, balik lagi, Nabi suruh ulangi lagi, seperti itu lagi, sampai 3 kali mengulangi sholat. Maka sahabat itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali seperti ini cepat. Maka Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat yang benar, ya, dengan tumak nina. Maka tumak nina itu termasuk rukun dalam sholat. Sehingga kita perlu perhatian penuh di dalam masalah sholat itu. Nah, Iya, insya baik, Allah. Ustaz. Insya Allah Ya. nanti kita berlanjut terus, Ustaz ya, serial ini. Ya, Ya. jangan lupa Bapak Ibu untuk
tetap Insya Allah. mengikuti serial kajian ini, dan bagi yang ketinggalan nanti silahkan subscribe di YouTube-nya Rohis Ijin ya, ada rekamannya insya Allah ya, Oh ada. gitu. Mm-mm. Iya, Baik silakan. Ustaz, karena sudah ini ya, sudah sekian waktu, kita akhiri dulu kajian siang hari ini. Jazakumullah khairan atas ilmunya, semoga bisa kita terapkan dalam pengalaman sehari-hari kita Ustaz ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.